Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Saya sapa sahabat Alpat, habis saya telah mendapat inspirasi ya dari status teman yang menganggap kedekatan Prabowo dan Jokowi itu adalah sebuah kebaikan. Sekali lagi, tentunya kalau itu personal, ya itu adalah bagus. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Karena orang yang memutuskan silaturahim itu tidak dibolehkan agama dan nanti hak surganya akan tertutup. Itu adalah urusan silaturahim. Tapi jika antara hak dan batil itu bercampur, maka nggak boleh. Saya tidak mengatakan siapa yang hak dan siapa yang batil. Tapi karena ini zaman anomali, zaman hipokrit, maka kita harus bisa membedahnya dengan pengetahuan agama kita, dengan pengetahuan umum kita. Yaitu apa? Kalau kedekatannya itu hanya untuk mencari kekuasaan dan di dalamnya ada kebatilan, yang mana ada penegakan hukum yang tidak ditegakkan, ada penegakan hukum yang tebang pilih, maka itu adalah bukan urusan silaturahim. Itu adalah urusan hak dan batil. Maka kita jangan sampai menggunakan agama untuk menguntungkan diri dan golongan kita saja. Kemudian jika nanti kalau menguntungkan orang lain atau golongan lain, hei tolong jangan bawa-bawa agama. Ini kan anomali, ya, hipokrit. Maka zaman ini sudah akhir zaman yang sangat luar biasa dan kita harus paham bahwa karena saat ini orang terkadang kita terjebak orang yang mukanya apa namanya itu baby face, kemudian ya mohon maaf saya tidak mau pakai bahasa pelongo-pelongo. Orangnya lugu ya, polos, tapi ternyata biadab, sikapnya bisa. Orang yang sepertinya mohon maaf eh, ngomongnya kasar sepertinya ya, didengar kasar, didengar keras, tapi kenyataan yang dibawa itu kebenaran. Maka kita jangan terjebak oleh perasaan. Ya, lihatlah apa yang didapat, apa yang dikeluarkan. Maka sekali lagi ini zaman anomali, zaman hipokrit, kita harus hati-hati. Yang tahu memang antara kita dengan Allah langsung ya hati kita. Urusan silaturahim sepakat, urusan personil sepakat, kita tidak boleh punya dendam, tidak punya kebencian. Tapi jika personal tersebut, mohon maaf, sedang melakukan kebatilan, maka kebatilannya seharusnya bisa kita arahkan menjadi hak, menjadi kebenaran. Dan sekali lagi, agama menjelaskan, wala talbisul haqqo bil batil. Ya, kita tidak boleh mencampurkan antara hak dan batil. Setuju, kita tidak boleh melegitimasi bahwa kita adalah orang yang di garda kebenaran, kemudian kita adalah orang yang paling benar. Setuju, kita jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana antara ucapan dan perbuatan itu harus sejajar. Maka kita harus jeli dan teliti. Ini akhir zaman ini. Ya, luar biasa banget. Agama, mohon maaf, kita juga, mohon maaf lah, banyak yang nyinyir kalau kita membawa agama dalam acara kebangsaan ini ya. Kemudian nanti ada orang yang senang beragama kalau agama itu menguntungkannya. Maka ini anomali, harus hati-hati ya. Jadi ada status teman itu, kalau Prabowo Jokowi itu berdamai, kemudian Anda sakit hati, berarti hati Anda bermasalah. Oh, nggak bisa seperti itu dong. Ya, kalau Prabowo bisa dekat dengan Jokowi sebagai presiden, kemudian bisa mengarahkan yang penegakan hukumnya tebang pilih menjadi tidak menjadi adil. Nah, itu namanya bagus itu. Justru orang punya sakit hati, hatinya bermasalah jika agama, unsur-unsur agama, istilah-istilah agama untuk menguntungkan diri dan golongannya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Agama tidak boleh dibarter dengan kekuasaan. Agama tidak boleh dibarter dengan kepentingan yang menguntungkan diri kita. Sekali lagi kita harus hati-hati, ini zaman hipokrit, ini zaman anomali. Kita harus hati-hati, kita harus benar-benar jeli dan teliti. Lihatlah, mudah kok kita mau mengetahui orang itu NKRI harga mati atau tidak. NKRI, cinta NKRI adalah siap memberikan yang terbaik yang dimilikinya untuk negerinya.
Bukan kita mendapatkan kekayaan dari negeri kita untuk kekayaan kita dan golongan kita. Sekiranya paham banget lah ya, jelas banget, tidak usah banyak perdebatan, tidak usah banyak pembenaran, yang jelas kita harus hati-hati, waspada, zaman anomali, jangan sampai kita terjebak. Zaman hipokrit, ya, orang yang kelihatannya baby face, kemudian ya sepertinya lugu, tapi mohon maaf, kadang-kadang kejem, ya. Kita tahulah saat ini ada ya, mohon maaf orang yang pro diangkat, orang yang suka ngeritik diinjak dalam tanda petik. Kemudian penegakan hukum Laskar 6 FPI sampai saat ini benar salah kita masih perdebatan lah. Itu juga tidak ada ujungnya, bahkan orang yang membunuhnya, oknum polisi yang membunuhnya, 1 hari pun tidak masuk penjara. Kita sepakat menegakkan hukum, jangan sampai melanggar hukum. Ada maling, kemudian kita gebukin massa, kemudian mati, berarti kita yang salah. Karena menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.